Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semua anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak, hari ini anak-anak kelas 5 yang hebat akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Nah, apa saja ya yang akan anak-anak pelajari pada hari ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Anak-anak, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Nah, potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, wilayah Indonesia ini berupa kepulauan, ya. Antara pulau satu dengan yang lain disatukan oleh laut, yang mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alam. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat budayanya, serta beragam pula agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara satu pulau dengan yang lainnya tidak menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu bangsa ini. Karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi, ya. Nah, coba anak-anak lihat di slide. Ini ada pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, ya. Anak-anak, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas itu telah diakui secara internasional sebagai negara maritim dan ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut ada ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak, gas bumi, bahan mineral, juga sebagai media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ya. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar tentunya memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Oke. Nah, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pesisir itu maksudnya pinggir laut, ya. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, anak-anak, di sini ada tugas untuk kalian, ya. Sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia.
Silahkan tuliskan jenis-jenis pekerjaannya, cukup 6 saja di buku tugasmu. Oke? Paham ya? Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial. Sekarang kehidupan sosial. Sebagai negara maritim yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, ya. Mau tidak mau akan banyak pedagang dari berbagai negara yang melewati atau mampir ke Indonesia. Nah, pedagang-pedagang itu tentu saja memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pedagang itu pun ada yang hanya mampir atau bahkan sebagian menetap di Indonesia dan ikut serta membawa adat budaya dari negara asalnya. Nah, lambat laun nih anak-anak, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, dan melebur dengan budaya atau adat asli Indonesia. Oke ya. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Lalu yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau atau antar negara. Misal dari bahasa yang bercampur-campur, mungkin ada dari Arab campur dengan bahasa Indonesia atau dari Inggris masuk ke Indonesia, seperti itu ya. Lalu ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan. Nah, itu isinya keturunan-keturunan dari Cina ya, atau kampung Arab, karena memang di dalam kampung itu banyak sekali orang-orang keturunan Arab. Lalu 4, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke. Nah, anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila. Khususnya adalah sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang anak-anak ketahui ya, bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Contohnya seperti ini, antri pada saat sedang pemilu ya. Pemilu atau melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itu kan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh lagi yang sesuai dengan Pancasila ya. Pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu, bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak sebagai
keputusan bersama. Nah, contoh pemungutan suara itu pemilu, baik itu pemilihan presiden, anggota DPR, maupun pemilihan kepala daerah atau yang disebut dengan pilkada ya. Nah, oke anak-anak, tugas anak-anak hanya satu ya, tadi menuliskan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan. Oke, di sini Ibu ada satu pantun untuk anak-anak. Air jeruk dalam gelas, makan roti dengan keju. Niatlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun anak-anak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.